Shalom buat kita semua. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita buka ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang bersyukur di hadapan-Mu pada malam hari ini Bapa. Di mana Bapa Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami datang bersujud di hadapan-Mu Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Buat waktu yang indah yang Kau berikan ini Bapa, kami sangat bersyukur di hadapan-Mu. Bahkan Tuhan, buat sepanjang hari yang kami lewati pun Bapa, kami tetap bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Engkau membenteng, melindungi, memeliharakan kami sepanjang hari yang kami lewati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kalau pada malam hari ini pun Bapa, kami mau naikkan pujian kami di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan setiap puji-pujian kami ini di hadapan-Mu ya Bapa. Mari terlebih dahulu Kau kuduskan setiap kami Bapa. Layakkan kami di hadapan-Mu, layakkan kami menyembah-Mu ya Bapa. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan, sehingga kami layak memuji-Mu, layak kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu sebagai korban persembahan kami bagi-Mu Bapa, berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan sanak saudara kami yang belum dapat Tuhan berkumpul di tempat ini, yang sudah mengambil keputusan ya Bapa. Mari Engkau tiba hantarkan mereka, percepat langkah mereka Bapa, supaya kami dapat bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, bahkan ibadah kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau tetap yang dipermuliakan ya Bapa. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan di tempat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, bahkan firman yang akan kami dengar nanti pun Bapa, biarlah Tuhan Yesus memberikan Tuhan pengertian bagi kami, dan hamba-Mu yang menyampaikannya juga Tuhan. Mari Engkau tambahkan hikmat bagi beliau Bapa, sehingga Tuhan firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah Bapa di dalam setiap kami, sehingga pelayanan kami boleh berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, kami juga memuji memuliakan nama Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan juga Tuhan tempat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Engkau kuduskan, sucikan Tuhan gedung gereja ini, dari kiri kanan depan belakang atap lantai Tuhan. Semuanya Engkau kuduskan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa, kalau kami mengadakan ibadah ini pun Tuhan, ada satu oknum yang tidak senang mendengarnya, yang mengganggu ibadah kami. Di saat kami bersehati saat ini menolak segala penguasa setan, iblis apapun namamu yang mengganggu ibadah kami, yang mengambil firman sukacita daripada kami tolak. Kau keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus saja di tempat ini mengurapi, menguduskan kami, menyucikan kami. Bahkan hanya Yesus saja yang dipermuliakan, ditinggikan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini Bapa. Biarlah Tuhan tetap dipermuliakan di tempat ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama, amin. Kita angkat satu penyembahan buat Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi
kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu,
jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. 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 Mari sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengagungkan Engkau Guru. Engkaulah Allah kami ya Tuhan. Engkaulah Raja kami yang hidup. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Allah yang kami sembah.
memuji Engkau ya Bapa. Kami menyembah Engkau, Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Roh Kudus. Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak ditinggikan. Mulialah nama-Mu ya Bapa, mulialah Engkau Roh Kudus. Kami sembah Kau Bapa, Allah yang kami agungkan. Kami merindukan-Mu ya Bapa, kami merindukan kuasa-Mu terjadi. Kaulah Allah yang kami agungkan ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Roh Kudus. Kami sembah, kami puji nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Kami agungkan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Nama-Mu yang agung, nama-Mu yang berkuasa. Yesus Tuhan, kami memuji Engkau ya Bapa. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Bapa. Kami meninggikan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya bagi-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu, mulialah Engkau Roh Kudus, Allah yang kami agungkan. Engkau yang penuh kasih, sungguh hebat Kau Bapa, sungguh baik Kau Tuhan. Kami memuji nama-Mu, kami agungkan nama-Mu yang hidup. Mulialah nama-Mu Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau ya Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong. Kau sungguh baik ya Bapa, sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Glory, haleluya Yesus, haleluya Bapa. Mulialah Engkau ya Tuhan, mulialah kasih-Mu, ajaib Kau Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, syukur bagi-Mu. Jiwaku merindukan-Mu ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu ya Allah yang hidup. Jiwaku
kami di hadapan-Mu ya Bapa. Jiwa kami merindukan Engkau Bapa. Biarlah itu yang tetap lahir di dalam setiap hati dan jiwa kami Bapa. Tetap merindukan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat lagi pujian kepada Tuhan. Ku mengasihimu. Mari kita angkat pujian. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kelengangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tempat maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tempat maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihi, ku mengasihimu, Yesus.
memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu, ku mengasihimu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tempat maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tempat maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari sembah Tuhan, kami menyembah Kau, kami mengasihimu Tuhan, kami merindukan Engkau. Hadir di tempat ini ya Bapa. Tuhan, sungguh Engkau Allah kami, sungguh Engkau Raja kami, Engkaulah kuat kami. Kepadamu-lah sembah kami ya Tuhan, hanya bagimu Bapa segala pujian kami ya Tuhan. Syukur hanya bagimu, hosana hanya bagimu Tuhan. Haleluya Tuhan, kepadamu-lah segala pujian dan syukur kami ya Bapa. Kau Allah yang kami sembah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Segala pujian bagimu ya Roh Kudus. Engkau yang ditinggikan di tempat ini ya Bapa. Engkau yang dimuliakan ya Tuhan. Syukur bagimu ya Bapa. Kaulah Allah di hidup kami ya Tuhan. Kaulah Allah yang kami sembah. Yesus Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Kami naikkan syukur kami ya Bapa. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala hormat hanya bagi-Mu Roh Kudus. Kaulah Allah yang hidup. Kami sembah Kau Bapa.
sungguh baik, Kau yang terbaik ya Bapa, Kau yang termulia ya Tuhan. Segala hormat hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu, menaikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan. Glory bagi-Mu Tuhan, Yesusku Raja kami yang hidup. Kami sembah Kau Bapa, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan. Sungguh tiada Allah yang seperti Bapa. Syukur Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Dalam keadaan seperti ini Tuhan, kami tetap bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Dengan keadaan seperti ini tidak menyurutkan kami untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Tapi dengan keadaan seperti ini Tuhan, kami mengerti Tuhan, ajar kami agar kami lebih setia dalam segala keadaan apapun. Sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami dapat menyenangkan hati Tuhan Bapa. Kau mengetahui kerinduan kami yang ada di tempat ini Tuhan. Dan lewat kerinduan kami dipuaskan Bapa. Kami dapat dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini Bapa. Kami masih dapat berkumpul hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Lalu sebentar Tuhan kami mau belajar firman Tuhan. Biar Tuhan mengajari kami manusia lemah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan pada kami, mengajari kami lewat firman-Mu dalam keadaan hari-hari yang semakin jahat ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala kuasa-kuasa kegelapan yang mencuri berkat firman Tuhan, yang membuat kami tidak mengerti kehendak Tuhan. Pada saat ini kami bersehati, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Sehingga apa yang kami pelajari, apa yang kami baca pada malam hari ini Bapa, kami dapat mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan.
Ya, kita sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Nanti kita berdoa juga buat Bapak Gembala kita, karena ada sesak sedikit dan ada asam urat juga tadi sempat kami berbicara, dan ada beberapa topik doa seperti ini. Jadi nanti kita berdoa bagi yang doa syafaat. Jadi kita sharing tentang firman Tuhan 2 Timotius ya. 2 Timotius saya yakin kita sudah membacanya. Jadi bagaimana harapan Paulus kepada Timotius? Kita lihat di sini bertekun dalam ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Jadi sebenarnya sangat tepat bagi kita supaya kita bisa bertekun. Kita lihat kepada di dalam pasal 1 ini tadi. Pasal 2 itu tentang panggilan untuk ikut menderita. Memang secara jasmani sakit. Jadi di sini kalau kita perhatikan bagaimana bisa kita lihat Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ini yang perlu kita simak firman Tuhan seperti ini. Dimana kepada, kalau kita lihat dalam ayat 6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bagaimana Timotius sebagai orang yang masih muda Allah memberikan kekuatan. Kita lihat bagaimana silsilah Timotius yang ibunya Eunike yang tetap membimbing dia. Jadi bisa kita sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Ada yang mau di-sharingkan, bisa kita sama-sama mempelajarinya. Ya. Kita sama-sama menjawabnya kan masalah. Apa itu? 2 Timotius 3 ayat 6. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri perbuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyudut korma orang lain dan menjerat perempuan dan pemina yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh ibadah nafsu. 2 Timotius berapa? 3 ayat 5 dan 6. 2 Timotius 3 ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Secara lahiriah. Ini kan sering kita, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, memungkiri kekuatannya. Yang seperti terdapat orang-orang yang menyudut korma orang lain. Orang-orang di sini maksudnya siapa Pak? Menyelundup ke dalam rumah Tuhan. Bagaimana? Di antara mereka ada orang-orang yang menyudut. Sudah ke rumah orang lain. Ada kira-kira yang mau apa? Yang kalau kita lihat di sini tadi, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup. Berarti kan yang diajari itu, hah? orang yang diajari itu.
inilah keadaan pada akhir zaman, manusia pada akhir zaman. Kalau kita lihat perikopnya kan di ayat coba dari ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Beribadah orang beribadah juga kan gitu. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ini kan kekuatannya yang huruf kecil kan. Berarti memungkiri kekuatannya. Kekuatan Allah kan gitu. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikianlah juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Berarti kan keadaan manusia di dalam gereja itu. Jadi ada penyelundup. Secara lahiriah memang beribadah. Sering ini pernah juga ini kayaknya saya dengar khotbah pendeta di tempat kita berapa bulan yang lalu. Dia beribadah tapi banyak godaan yang dihadapi kalau kita lihat di sini tadi. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Jadi bagaimana kira-kira ini? Itu ya seperti yang saya bilang tadi, ke gereja hanya formalitas. Formalitas. Jadi kebenaran itu tadi nggak masuk di hatimu sehingga nggak melakukan. Iya. Walaupun di dalamnya firman itu nggak masuk. Nah, seperti bilang pasukan itu artinya yang seperti perumpamaan yang menabung. Nah, yang ditaburi dia pakai itu juga. Langsung dimakan burung, langsung ada himpitan. Bisa dialihkan ke sana. Tapi dia itu dulu yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah, kebenaran tadi tidak pernah dapat mengenal kebenaran secara lahiriah. Ini juga ciri-ciri kebencanaan. Udah banyak juga di lingkungan yang ada seperti Di lingkungan itu. saat ini. Tapi ya, Mana Pak D? Menurut Pak D? Iya, orang yang mengikuti ibadah ini ya itu semua. Tapi di dalam hatinya dia ingin memuaskan hawa nafsunya, jerat perempuan yang lemah. Berarti kan itu padahal licin dari luar. Ya, dijeratnya perempuan itu kan yang lemah itu. Dia melakukan seperti semalam itulah waktu khotbah Pak Tarigan, Pak Basta. Dia beribadah dia. Nah, tapi dia tidak seperti yang itu mau kelabui orang. Beribadah dia, tapi tujuannya, perbuatannya bukan seperti yang diikuti dalam firman Tuhan ini. Seperti ini yang tertuju dia, walaupun selalu ingin diajar, namun
tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Artinya ini hanya ikut-ikutan aja. Padahal dia kan ada seperti ini masuk di dalam tengah-tengah perempuan yang lemah. Padahal lain di pikiran dia. Perempuan yang lemah itu ini hamba Tuhannya ini, mengenal firman Tuhannya ini. Rupanya dunia yang ada dalam pikiran dia. Secara tampilan hamba Tuhan gitu. Secara Kita tampilan yakinlah kita bilang inilah itu penyesatan ini semua. wawasan secara agama mereka, wawasan keagamaan cukup baik kan? Tapi sebagai agama bukan mengenal Tuhan. Karena di ayat 7 ini yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kebenaran itu kan kebaikan yang bertentangan dengan firman Tuhan dan melakukannya. Itu keadilan. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Tidak menyangka itu Musa katanya kan. Padahal Musa ini kan kaki tangan Tuhan. Padahal Yambres ini kan orang ahli Taurat ini semua. Coba lihat Amos 2 ayat 8. Amos 2 ayat 8. Amos 2 ayat 8. Mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Jadi ini kaitannya begini. Dengan kata lain, bahkan dalam melaksanakan upacara-upacara keagamaan, mereka mengenakan pakaian dan meminum anggur yang secara moral mereka tidak berhak mengenakan dan meminumnya. Mereka telah menyusup ke dalam tata cara mereka beragama. Jadi secara lahiriah dikatakan di sana tadi mereka beribadah, tapi katakan pada hakikatnya kalau lihat berlagak tahu, pokoknya seperti yang dibilang Ibu Junta tadi. Tapi di sini disarankan jauhilah mereka, itu Timotius, itu Rasul Paulus yang katakan kepada Timotius, jauhilah mereka. Mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi seperti syarat kalau lihat Amos tadi minum anggur, mabuk-mabukan kan gitu. Sebab diantara mereka atau mengutamakan hawa nafsu itu kalau menurut yang saya baca secara apanya kan udah dibilang Ibu Junta tadi bagaimana kehidupan manusia zaman sekarang yang mendengarkan firman Tuhan katanya, tapi sebentar udah hilang di makan burung, ada yang di jalan, ada yang di semak berduri tuh. Jadi itu kalau menurut yang lain ada lagi kira-kira
Kalau ayat 6 dikatakan sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ini bagaimana ini? Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah mengenal kebenaran. Sebenarnya inilah yang diingatkan Paulus kepada Timotius, karena dia seorang pengerja atau seperti kita di sini, janganlah seperti ini. Itulah yang diingatkan supaya imannya tidak lemah walau apapun yang terjadi. Peringatan kepada kita juga pada malam ini. Inilah peringatan kepada kita juga, sehingga kita jangan hanya pelayanan tapi tidak melakukan, termasuk kepada kita lagi, kepada Timotius lagi, kepada kita lagi sekarang. Mereka seperti pencuri masuk melalui pintu belakang dan menjauhi pintu depan. Pemalsu-pemalsu ajaran ini menyusup ke rumah-rumah atau ke rumah tangga orang, mencari kesempatan pada waktu orang laki-laki tidak di rumah. Berarti kan di sini ditekankan pada yang wanita kan, yang lemah. Kan itu katanya tadi. Jadi masuk pencuri-pencuri, penyesat. Sama dengan ular menggoda Hawa kan gitu. Kenapa si Hawa digodanya? Kenapa nggak si Adam? Berarti kan Wanita itu lemah, wanita lemah. Tapi kalau kenyataan kalau kita lihat sekarang lebih kuat. lebih kuat. Ya kan gitu. Kalau di perjanjian lama ya itu tadi. Kenapa mesti si Hawa digodanya kan? Gitu. Kalau perempuan sekarang kan buat berontak. Buat berontak. Enggak lah, kerja pun kan kuat sekarang. Ya, kalau lihatlah di kampung-kampung sana. Saya pernah lihat kartun itu udah menggendong anak, pegang bawa apa lagi, udah menjunjung kan. Itulah wanita di tanah Batak katanya. Itu pula apanya? Sebenarnya memang pada umumnya lebih kuat kalau kita teliti wanita. Kalau laki-laki kan cukup satu pekerjaan. Iya. Kalau wanita mencuci piring, sampai jaga anak, antar anak, ngajari anak, semua sebenarnya itu yang dibilang kuat. Kalau tenaganya disuruh ngangkat apa kita mau tahan. Tapi itulah dibilang kuat. Jadi tadi yang lemah katanya. Berarti karena sensitifnya itu berasa ya. Perasaan jadi murah. Perempuan kan pakai perasaan, laki-laki pakai pikiran. Jadi hati-hati kepada kaum perempuan. Karena Ya, perempuan ya. ini Firman Tuhan kan gitu dikatakan. Iya lah. Tapi laki-laki ini tadi kan masuk dia menelunduk di dalam itu. Karena tahu dia perempuan yang lemah itu kan. Ini bisa digoda ini. Padahal yakin kita bahwa dia sebagai pengajar, dia sebagai guru. Bahaya itu tidak hanya datang dari luar gereja. Berarti dari dalam gereja. Ya, kalau kita lihat memang seringnya dari dalam gereja datang masalah kan gitu. Terutama saya tadi cerita gini. Ini pula sempat pula ke sana kan. Ada cerita-cerita tentang ini gereja lain lah. Lakukan di lingkungan tempatku kerja itu kan pimpinannya kan di tempatku kerja, gereja GJI namanya. Jadi cerita-cerita dengan teman yang selama ini dia sebagai pertua lah di satu gereja daerah Namorambe sana, dan itu yang melayani ke situ pimpinan kami itulah Pak Immanuel. Jadi dia memuridkan penatuannya itulah. Jadi ketika ada beberapa gereja butuh gembala gitu. Sering kali saya lihat di gereja itu terjadi perpecahan. Nah, jadi cerita-cerita saya kembali lagi kepada pribadi saya lah. Karena gini, Bapak
bapak saya sebenarnya pernah kalau di sana itu pimpinan jemaat. Nah, pimpinan jemaat kan memang belum ditabiskan sebagai, belum ada embel-embel. Kalau zaman sekarang kan pendeta kan ya. Kalau di sana itu enggak. Artinya dia sudah dipercayakan untuk memimpin jemaat di situ. Jadi suatu saat terjadi perpecahan dengan pertuanya lah gitu kalau di sana. Jadi pertua ini mengadu ke pimpinan daerah. Jadi pimpinan daerah bukan memilah-milah pengaduan itu. Jadi terakhir bapak saya ini mundur, ya tahulah kalau udah mundur dari Tuhan lemah. Rata-rata di GJA itu seperti itu. Itulah maka masuk cerita ke teman ini tadi. Kamu kenapa udah diutus daerah apa sana juga biru-biru? Terus ada satu lagi di tempat satu gereja juga jadi Namurambe tadi, sama-sama pertua. Si ini pindah diutus ke sana, si ini diutus ke sini gitu. Kenapa kalian sama-sama diutus? Mana duluan kalian? Dia bilang. Ceritakanlah asal usul perpecahan di dalam gereja tadi. Nah, bisa. Pertua itu tidak sepaham dengan bendahara. Nah, apakah ingin menguasai? Saya bilang. Kalau dibilang menguasai, artinya banyak saya lihat pertua tadi mau mengatur pendeta. Itu saya lihat di gereja itu. Jadi kan tidak dari dalam gereja itu juga terjadi perpecahan itu kan. Memang dia menjalankan ibadah, hari-hari menjalankan ibadah, tapi ibadahnya udah secara lahiriah. Nah, jadi saya selidiki terus, rupanya si pertua ini tadi maunya anaknya. Banyak seperti itu saya lihat. Tapi anaknya tidak berpotensi. Terjadilah perpecahan di dalam gereja tadi. Mau anaknya, mau menantunya, tapi satu pun tidak berpotensi. Terakhir pengaduan ke pusat. Yang menjadi masalah, yang mengadu ini banyak pula yang pro dia. Jadi coba, pusat pun bingung. Terakhir satu pun nggak dipilih, putuslah yang dari lain. Itu yang saya lihat. Sebenarnya saya pun nggak ini kata teman ini tadi. Bukan saya hati saya bukan mengembalakan karena memang dia tamatan teologi pun ya tahu teologi bukan pendetaan, berbedalah sedikit kan. Saya sebenarnya bukan mau jadi gembala. Memang dia bekerja di bagian penyuluh dari Departemen Agama. Itu jadi terjadi sering kalau di tapi entahlah saya belum paham betul di GB ini. Kalau di sana itu banyak perpecahan dari dalam tadi semua. Kalau beribadah kita bilang beribadah. Tuh, ada kira-kira yang lain? Bahaya ini ada di sekitar kita. Marilah kita jeli melihat dari hidup dengan sadar. Hanya ada satu cara bagaimana kita bisa melewati masa yang berbahaya itu benar. Ayat 5 tadi. Tapi yang diutamakan kalau ya inilah kalau kita lihat ini tadi kan perempuan jangan menjadi lemah itu aja lah. Keadaan manusia pada akhir zaman. Kalau cerita teman itu tadi bukan masalah kalau zaman sekarang lahan basahnya ada. Memang sih ada di gereja itu, memang sih kalau soal uang dibilang ada walaupun tidak banyak gitu. Tapi kenapa orang kepingin dibilang tapi tidak berpotensi, itu pula masalah. Cari nama, Pak. Cari nama. Cari nama Biar terpandang, oh berarti itu apa itu pendeta gitu. Tua. Memang ada orang berbangga pula dengan. Gak usah dulu berbangga dengan nama pendeta, pertua pun banyak kan. Pertua katanya banyak saya lihat.
Udah bangga dia dengan kata-kata pertua itu. Itu. Jadi kita harus menjaga diri supaya ini tidak terjadi. Terutama kita sebagai pelayan ini kan gitu. Pengerja di tempat ini, supaya tidak ada perpecahan, tetap bertekun. Karena ini keadaan-keadaan akhir zaman sekarang ini. Gimana Nes? Ada kira-kira Nes? Mana? Nggak ada lagi? Nggak ada lagi, biar kita berdoa syafaat. Mana Bu? Ada lagi kira-kira? Pak, satu lagi doa syafaatnya. Hah? Satu lagi doa syafaatnya. Keluarga Firdaus Sinuraya. Firdaus Nuraya. Demam semua 3-3. Siapa yang doa syafaatnya? Cerita? Boleh. Siapa sudah? Bapak Gera. Abangnya. Oh, Bang Ipan. ginting. Firdaus Nuraya, bilang lah Firdaus Nuraya. Satu lagi ya Bu. Firdaus Sinuraya. Oke. Tutup dulu atau gimana? Kita berdoa dulu. Kalau nggak ada lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini sedikit kami telah belajar firman Tuhan, bagaimana kami hidup, terutama kami yang pengerja di tempat ini Tuhan. Biarlah kami semakin tekun di dalam Tuhan, terutama di akhir zaman ini. Banyak hambatan yang kami hadapi Tuhan, banyak godaan-godaan bagaimana melemahkan iman percaya kami, terutama kaum wanita. Terlebih kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami tidak prioritaskan wanita atau pria, tapi kami semua Tuhan. Biar kami bertekun di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Jangan mudah digoda oleh siapapun dengan keadaan apapun. Dan Tuhan, jangan kami beribadah secara lahiriah saja, tapi Tuhan, kami mau beribadah dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kami. Tidak hanya formalitas kami beribadah, tidak hanya formalitas kami doa pengerja di tempat ini, tidak hanya formalitas kami doa komsel Tuhan, tidak hanya formalitas kami beribadah hari ibadah raya kami Tuhan, tapi biarlah kami semua, baik pengerja dan umat jemaat yang ada di GBI Suraja 1, dengan segenap hati kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan Bapak secara jasmani. Ini sangat susah Bapak, tapi kami percaya dengan Engkau memberikan kekuatan kepada kami percaya ini Tuhan, kami dapat bertekun di dalam keadaan sekarang banyak tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Inilah pengajaran yang kami dengarkan pada malam hari ini, sehingga kami semua Tuhan dapat lebih semangat lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat pengajaran yang kami dengarkan pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat malam hari ini juga kami mau mendekat doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, khusus Tuhan buat kegiatan kami sepanjang minggu ini. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi ibadah raya kami. Biarlah Tuhan tetap campur tangan memberkati ibadah ini. Dan biarlah Tuhan namamu tetap ditinggikan, dipermuliakan dari tempat ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami bersyukur buat cuaca penerangan yang Tuhan berikan terbaik minggu demi minggu. Dan kami mengalami kembali minggu ini
penerangan cuaca yang terbaik daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan kami serahkan Tuhan Yesus setiap hamba-Mu yang mengambil bagian, biarlah Tuhan juga menguduskan, mengurapi kami dengan minyak yang baru Tuhan, memberikan semangat yang baru, memberikan sukacita yang baru Tuhan Yesus, sehingga Tuhan roh kami tetap menyala-nyala Tuhan untuk melayani-Mu, melakukan pekerjaan-Mu Tuhan menurut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan juga setiap umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan umat-Mu tetap juga Tuhan merindukan Engkau. Biarlah kasih mula-mula itu Tuhan tetap di hati kami Bapa. Dan Tuhan kami tetap bersekutu dengan Engkau Tuhan, dan tetap rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan campur tangan bagi seluruh umat-Mu dimanapun berada Tuhan, sehingga tidak ada yang jemu-jemu untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Tidak ada kami Tuhan yang membuat alasan Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan sumber yang kami perlukan. Engkau Tuhan yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau. Biarlah umat-Mu merendahkan hati datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus, mencari Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh umat-Mu. Biarlah Tuhan melindungi, menyertai mereka dimanapun mereka berada. Bagi setiap permasalahan mereka, bila Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan umat-Mu yang ada di GBI Seroja 1 ini, mulai yang dari terkecil sampai yang tertua Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah kami ini benar-benar Tuhan, ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan biarlah Engkau menguduskan setiap peralatan yang kami pakai Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dan juga di hari Senin ibadah Komsel juga kami berdoa yang Tuhan tetap memberkati, dan setiap umat-Mu biarlah semuanya datang. Dan Tuhan kami lebih lagi mencari mengenal Engkau, kami rindu lagi lebih dalam lagi mengenal Engkau sebagai Allah kami. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus di hari Rabu seperti saat ini pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus tetap bersahati datang berdoa Tuhan, mendengarkan firman-Mu di setiap hari Rabu Tuhan. Dan Tuhan Kau menjamah mereka Tuhan Yesus yang tidak datang pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan apapun yang menjadi masalah mereka Tuhan, Engkau yang campur tangan, sehingga minggu depan Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan di tempat ini Tuhan, di dalam ibadah doa pengerja bersama-sama meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada kerajinan kami yang kendor Tuhan, tapi kami tetap Tuhan Yesus datang seperti firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini, bertekun setia Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan juga kami berdoa di hari Kamis ada doa di tempat ini pun biarlah Tuhan juga campur tangan memberkati. Dan Tuhan kami datang berdoa di tempat ini Tuhan, karena Engkaulah Tuhan Yesus yang kami rindukan Tuhan, karena Engkaulah Tuhan nafas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan juga yang memberkati ibadah ini, dan kami serahkan seluruh kegiatan ibadah kami sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus saja. Mari juga kita berdoa bersama-sama. Kita doakan juga Bapak Gembala Sidang kita yang sedang dalam kelemahan tubuhnya. Kita doakan asam uratnya dan juga sesaknya biar Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan. Dan juga kita berdoa bagi Ribu, biar Tuhan Yesus juga menjamah punggungnya, tulang-tulangnya yang sering merasa nyeri, sehingga dia menerima pemulihan, kesembuhan juga daripada Tuhan. Kita doakan keluarga Bapak Gembala Sidang kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini kami bersatu di dalam doa Tuhan, memohon Bapa pertolongan yang daripada-Mu bagi Bapak Gembala Sidang kami Tuhan Yesus, yang dalam saat sekarang ini mengalami kelemahan dalam tubuhnya, di mana Tuhan
asam uratnya kambuh beserta dengan sesak napas Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu, jamah dia dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga sesak napasnya Tuhan boleh normal pulih kembali, dia bernafas dengan leluasa, dengan sehat. Dan juga Tuhan Yesus kami berdoa bagi asam uratnya, biarlah normalkan Tuhan, Kau menjamahnya Tuhan Yesus, sehingga semuanya kembali dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kesembuhan yang daripada-Mu menjadi milik kepunyaannya, kesembuhan ilahi yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga memberkati pelayanannya Tuhan Yesus, dan Tuhan juga memberkati dia di masa tuanya Tuhan. Pakai itu ya lebih lagi Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Urapi dia Tuhan, Tuhan yang menambah-nambahkan pewahyuan ilahi, hikmat yang daripada-Mu Tuhan Yesus, untuk menggembalakan umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Berikan dia kekuatan, kesabaran Tuhan Yesus dalam setiap permasalahan yang dia hadapi, untuk menggembalakan umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang menjadi kekuatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur-Mu ya dipulihkan, disembuhkan saat malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan bagi Ribu, Tuhan juga menjamah setiap tulang-tulangnya. Mari Tuhan segarkan setiap tulang-tulangnya Tuhan, sehingga Tuhan dengan tubuh yang sehat Tuhan, dia dapat memuji memuliakan nama-Mu, melayani-Mu kembali. Segala sakit penyakit apapun itu kami tolak pergi dari kehidupan Ribu di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan dia kekuatan yang baru Tuhan Yesus, kesegaran yang baru, umur panjang bagi hamba-Mu Tuhan, menjadi milik kepunyaan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, cukupkan apa yang menjadi keperluan kebutuhannya Tuhan. Dan Tuhan Kau memberikan Tuhan jalan keluar untuk setiap persoalan masalah yang mereka hadapi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan Bapak dan Ibu rohani kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan juga Tuhan Yesus kami berdoa bagi Mama Kiona Tobias, bila Tuhan memberkati, melindungi, menyertai mereka di Jakarta Tuhan. Berkati juga pekerjaan mereka Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus mereka tetap menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati pendidikan Tobias dan Kiona Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Mama Kiona ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan juga kami berdoa bagi Johannes, biarlah Tuhan Yesus Kau memakai hidupnya lebih lagi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus biarlah menyerahkan seluruh hidupnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Urapi dia, pakai dia Tuhan, dan biarlah Tuhan dia menjadi hamba-Mu yang setia, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Johannes, masa depannya, segala kerinduan hatinya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga bagi Biring, Tuhan juga berkati Biring di masa tuanya Tuhan, menyertai dia, memberikan dia damai sukacita, memberikan dia Tuhan Yesus apa yang diinginkan hatinya. Dan biarlah Tuhan Yesus di hari tuanya dia tetap melayani Tuhan, dan tetap Tuhan mempermuliakan nama-Mu. Kami serahkan Biring dan seluruh keluarga Bapak Gembala sidang kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus saja. Mari juga kita bersama-sama kita berdoa bagi Ibu Siboro dan Bapak Boro, terutama Ibu Boro yang saat ini mengalami penyakit asam lambung. Biar Tuhan juga menjamah dan menyembuhkannya. Dan kita berdoa bagi keluarga Bapak Siboro ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan saat malam hari ini juga kami membawa Tuhan Yesus di dalam doa kami. Kami menopang Tuhan Yesus di dalam doa kami Ibu Boro Tuhan, yang saat ini mengalami Tuhan asam lambung Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau menjamah lambungnya, menjamah pencernaannya Tuhan. Normalkan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan dia merasakan Tuhan pemulihan, kesembuhan yang daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, biarlah Tuhan Bapa Engkau campur tangan di dalam kelemahan tubuhnya ini Tuhan.
Tuhan. Engkaulah yang sanggup menyembuhkannya Tuhan. Apapun yang membuat dia Tuhan Yesus membuat asam lambungnya kambuh, biarlah Kau memberikan kedamaian Tuhan, memberikan ketenangan di dalam hatinya, dan biar dia tetap berpengharapan kepadamu dan lebih mendekat lagi kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh permasalahannya ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Jamaah Ibu Boro Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus dia benar-benar Tuhan menyerahkan segala persoalan hidupnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang membuat dia Tuhan lemah, apapun membuat Tuhan pikirannya tidak tenang, biarlah Tuhan memberikan Roh Kudus, Engkau memberikan damai saat malam hari ini, sehingga Tuhan Yesus dia menerima pemulihan yang datangnya daripadamu Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Pak Boro, biarlah dia Tuhan menjadi imam Tuhan di tengah-tengah rumah tangganya Tuhan, dan membawa keluarganya mendekat kepadamu Tuhan, dan membawa keluarganya beribadah sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Berkati Bapak Boro Tuhan dimanapun dia berada Tuhan Yesus, biarlah dia menjadi berkat terutama di tengah-tengah keluarga besarnya Tuhan Yesus, dan juga anak-anaknya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan juga melindungi menyertai mereka Bapa, sehingga tidak ada satupun anak-anaknya yang jatuh tergeletak Tuhan, namun tangan-Mu yang kuat menopang setiap anak-anak mereka Tuhan, sehingga hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Takut akan Engkau ada di hati mereka Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan keluarga Bapak Boro beserta usahanya, biarlah Tuhan memberkati dan Tuhan campur tangan bagi usahanya Tuhan, sehingga usahanya semakin hari semakin maju dan sukses di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan keluarga Bapak Boro seluruhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan juga kami berdoa Tuhan Yesus bagi daerah kami Simpang Melati ini juga, biarlah Tuhan memberkati Simpang Melati ini, biarlah setiap jiwa yang ada di Simpang Melati ini Tuhan datang kepadamu bertobat Tuhan Yesus, dan ada takut di hati mereka akan Engkau Tuhan Yesus, dan jauhkan Simpang Melati ini daripada segala sakit penyampai, sakit sampar virus corona. Biarlah menjauh dari lingkungan kami Simpang Melati ini di dalam nama Tuhan Yesus, menjauh pergi dari Simpang Melati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami serahkan setiap pemimpin yang ada di Simpang Melati ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah mereka memerintah dengan bijaksana, dengan rasa takut akan Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Kau juga yang memberkati jalan-jalan yang menuju gereja ini Tuhan, menguduskan seluruhnya Tuhan, sehingga setiap jiwa yang melalui umat-Mu, yang melaluinya mereka merasa aman dan sukacita Tuhan Yesus. Dan kami serahkan juga lingkungan gereja ini, biarlah Tuhan menyertai melindunginya Tuhan, sehingga lingkungan gereja ini tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dan ada keamanan Tuhan di setiap Tuhan lingkungan gereja ini. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap tetangga gereja ini Tuhan, dan mereka Tuhan juga datang beribadah mempermuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan juga kami berdoa Tuhan Yesus bagi kota Medan. Berkati kota kami, kota Medan Tuhan Yesus. Biarlah kota Medan Tuhan menjadi kota percontohan bagi kota-kota yang lainnya Tuhan Yesus. Dan kami serahkan juga Tuhan gubernur kami, wakilnya beserta wali kota ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau memberikan mereka kekuatan Tuhan Yesus untuk memimpin kota Medan ini Tuhan, sehingga kota Medan ini Tuhan aman Tuhan, dan jauhkanlah Tuhan segala sakit penyakit sampar daripada kota kami, kota Medan ini Tuhan. Pulihkanlah Tuhan Yesus kota Medan ini, sehingga tidak meningkat lagi Tuhan sakit virus corona di kota Medan ini. Biarlah turun hari demi hari Tuhan Yesus. Ampuni kota kami Tuhan, kota Medan Tuhan Yesus, jikalau banyak sekali Tuhan Yesus yang menyimpang daripada jalan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berbelas kasihan Tuhan Yesus bagi setiap jiwa yang ada di kota Medan ini Tuhan Yesus, sehingga kota kami dipulihkan Tuhan, boleh dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga kami berdoa bagi presiden kami, berkati presiden kami Tuhan, beserta wakilnya Tuhan Yesus, dan biarlah mereka Tuhan Yesus Kau memberikan juga Tuhan kekuatan, turun kiranya hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga dengan hikmat daripada-Mu Tuhan, hamba-Mu ini memerintah Tuhan Yesus kota
bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Berikan juga mereka kerendahan hati, berikan mereka sehati sepikir Tuhan. Bahkan setiap kabinetnya Tuhan, jajarannya Tuhan, Engkau yang campur tangan dalam pemerintahan mereka masing-masing Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, Namamu ditegakkan di bangsa kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Dan Kau Bapa memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Ampuni bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Biarlah pemulihan terjadi di bangsa kami ini Tuhan Yesus. Dan Bapa, biarlah bangsa kami ini Tuhan Yesus ada ketenangan, ada keamanan. Tidak lagi Tuhan merasakan Tuhan ketakutan Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Kau yang menjauhkan Tuhan sakit sampar daripada bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah itu berlalu dari bangsa kami ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, biarlah umat-Mu bersatu Tuhan Yesus. Gereja-Mu bersatu Tuhan Yesus untuk mempermuliakan nama-Mu, menjadi berkat Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, sehingga Tuhan dari setiap gereja-Mu yang bersatu terpancar sinar kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan Yesus. Kami berdoa juga setiap aparat Tuhan Yesus, biar mereka juga berikan kesehatian Bapa. Sehingga Tuhan Yesus, mereka juga bersehati semuanya Tuhan, untuk melindungi bangsa kami ini Bapa, mempertahankan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan juga kami berdoa bagi bangsa Israel dimanapun mereka berada, bangsa pilihan-Mu. Berkati bangsa Israel Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka bersatu Tuhan, dan datang menyembah hanya kepada nama Tuhan Yesus saja, percaya kepada Tuhan Yesus saja. Dan Tuhan Yesus, firman-Mu yang berkata, diberkatilah setiap orang yang memberkati bangsa-Mu, bangsa pilihan-Mu. Kami memberkati bangsa Israel ini Tuhan. Biarlah berkat-Nya Tuhan mengalir ke bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa syafaat kami ini hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saja Bapa. Inilah doa kami pada malam hari ini yang kami telah naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau jawaban daripada setiap doa-doa kami ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan kami. Kami memberi dengan sukacita untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Kita memberikan persembahan kita. Kita angkat satu pujian. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Takkan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Takkan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Siapa tadi? Firdaus? Firdaus Sinuraya. Kenapa dia? Demamnya tinggi kali, 3-3 mereka. 3-3? Siapa nama anaknya tuh? Geral. Kira. Sama apa kakak Nelly. Ya. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini di akhir daripada ibadah kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Tangan-tangan yang terulur Tuhan, Kau melihat setiap pekerjaan aktivitas kami Tuhan. Kami percaya banyak cara Tuhan untuk memberkati setiap pekerjaan anak-anak Tuhan, setiap pekerjaan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Biar Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu lebih lagi Bapa. Dalam keadaan yang semakin sulit ini Tuhan, kami percaya banyak cara Tuhan untuk memberkati pekerjaan kami, anak hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini.
Dalam nama Yesus diberkati kami berdoa. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat saudara kami Firdaus Sinuraya, Bapak Gerald Tuhan, biar Tuhan Engkau melihat pada saat ini Tuhan mereka mengalami demam Tuhan, baik Firdaus Sinuraya, Bapak Gerald, demikian juga dengan Nelly Berusbayang Tuhan, demikian juga dengan Gerald Tuhan. Kami percaya kasih kuasa Tuhan menaungi hidup mereka. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami yang ada di tempat ini berdoa buat mereka bertiga Tuhan. Kau dokter di atas segala dokter, sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tidak mungkin Tuhan, itu sangat mungkin terjadi bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada malam hari ini juga kesembuhan, demam mereka akan turun di dalam nama Yesus. Lewat doa yang kami berikan pada malam hari ini, lewat doa yang kami ucapkan pada malam hari ini, mujizat itu terjadi nyata bagi keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami dengar besok pagi kesembuhan menjadi milik mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami buat keluarga ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan sebentar Tuhan, kami mau meninggalkan tempat ini, biar Tuhan mengantarkan kami sampai ke tempat kami pribadi, lepas pribadi, bertemu dengan keluarga kami Bapa. Segala hambatan, tantangan yang terdapat di dalam perjalanan kami Tuhan, biar Tuhan jauhkan semua dari kehidupan kami, sehingga kami berkumpul dengan keluarga kami tanpa kekurangan suatu apapun, sehat Bapa. Segala cuaca ini juga Tuhan, biar Tuhan memberikan cuaca yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam nama Yesus, pulanglah dengan selamat, dengan berkat besar daripada Allah Bapa, cinta kasih dengan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua mengangkat kita. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin.